Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai mereka yang memusuhi dirimu mulai stres menghadapi kamu. Oke, mari kita lihat energi dari seseorang atau beberapa orang yang memusuhi kamu ya, memusuhi dirimu, tapi sepertinya mereka atau dia ini mulai stres menghadapi dirimu ya. Oke ya guys ya, sekedar informasi kalau kamu ingin request readingan dengan tema tertentu sesuai dengan maunya kamu atau keinginan kamu, maka kamu bisa gabung dengan klik gabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator. Oke ya guys ya, mari kita lihat di sini energinya. Di sini ada Six of Cups and then ada King of Pentacles, ada Three of Pentacles, ada Six of Wands, ada Five of Swords, ada The Devil, ada Three of Swords, ada Eight of Pentacles. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. So guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang atau beberapa orang yang sepertinya memusuhi dirimu ya. Ini buat kamu-kamu aja yang resonate, yang mana kamu merasa dimusuhi oleh seseorang atau beberapa orang ya guys ya. Yang mana dirimu bingung ya, kenapa mereka itu menyerang kamu habis-habisan atau memusuhi kamu gitu ya. Padahal kamu merasa kamu nggak ada salah gitu. Padahal kamu ngerasa bahwa kamu tidak pernah melakukan sesuatu yang salah kepada dia atau mereka gitu, tapi dia atau mereka ini sepertinya memusuhi kamu ya, kayak tidak senang atau tidak suka dengan kamu gitu ya, kayak menyerang kamu ya, membabi buta atau habis-habisan melakukan sesuatu yang sepertinya tuh pengen merugikan kamu. Nah, seperti itu ya. Tapi di sini aku melihat ya, mereka tuh kayak mulai stres ya guys yang menghadapi kamu ya. Karena di sini aku lihat apa yang sudah mereka lakukan di sini tidak ada yang berhasil ya. Kamu tetap bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Kamu tetap bisa memberikan yang terbaik di dalam kehidupanmu ya. So guys, di sini walaupun seseorang atau orang-orang ini berusaha untuk mengajak atau menghasut orang-orang sekitar ya untuk memusuhi kamu, tapi aku lihat di sini kamu tetap punya teman ya, kamu tetap bisa berkawan ya. Bahkan ada orang-orang yang mau jadi teman kamu atau orang-orang yang di sekitar kamu ini ada yang masih baik sama kamu gitu. Jadi nggak semua orang itu bisa dihasut sama dia atau mereka ini gitu ya. Makanya mereka yang memusuhi kamu ini ya mulai stres menghadapi dirimu gitu. Padahal kamu mungkin aja udah difitnah atau udah dikatakan yang tidak-tidak gitu ya, dijelek-jelekan di belakang ya, atau direndahkan oleh mereka yang toksik ini ya. Tapi tetap aja ada orang-orang yang masih mau berteman sama kamu. Atau ada aja orang-orang yang masih ingin menjalin koneksi sama kamu gitu. Karena mereka pikir kalau mereka menjauhkan orang-orang ini
atau orang-orang yang ada di sekitar kamu ini jauh dari dirimu, ibarat kata itu mengisolasi kamu gitu ya. Mereka ini berpikir bahwa kamu ini akan sendirian, kesepian, takut, dan tidak punya teman, tidak punya kawan, sehingga bikin kamu jadi frustasi gitu loh guys ya. Tapi ternyata tidak seperti itu ya. Yang terjadi malah kamunya di sini tetap positif, dan itu menarik orang-orang yang positif mau terkoneksi dengan dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Kemudian di sini aku lihat ya juga orang yang memusuhi dirimu ini ya sudah menyebarkan gosip-gosip miring atau rumor-rumor yang tidak-tidak tentang kamu ya. Merekayasa cerita atau nebar-nebar fitnah, sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan gitu ya, dikata-katain ya. Itu gunanya agar mereka bisa mempengaruhi pikiran orang, orang-orang pada berpihak pada mereka ya, orang-orang pada percaya dengan perkataannya mereka gitu, sehingga kan orang-orang mudah dikendalikan oleh mereka, dan orang-orang itu jadi ikut-ikutan seperti mereka memusuhi kamu gitu loh guys ya. Sepertinya mereka maksimal banget ya, sudah berusaha untuk mempengaruhi orang gitu, tapi sayang tidak semua orang bisa dipengaruhi oleh mereka ya. Makanya mereka bingung gitu, kamu tuh udah dijelek-jelekan gitu ya, tetap aja pede, percaya diri gitu ya, tetap jalan gitu ya, walaupun mungkin ada sebagian dari mereka yang blak-blakan nyindir ya, memberikan sindiran terhadap dirimu atau membuli kamu atau mengejek kamu, mengolok-olok secara langsung gitu ya. Tapi di sini sepertinya kamu tidak mudah terpancing emosi gitu ya, walaupun kamu sudah difitnah gitu ya, karena selama apa yang mereka ini katakan itu tidak benar gitu ya, bagi kamu ya sudahlah gitu, buat apa kan diladenin juga gak ada untungnya gitu kan. Nah di sini mereka justru yang malah frustasi balik gitu loh guys ya, karena cara mereka itu nggak berhasil, it doesn't work, tidak berhasil sama sekali ke kamu ya, nggak ada ngefek gitu loh guys ya. Mereka kan berharap kamu jadi sedih ya, sendirian gitu ya, kesepian, nggak punya teman gitu loh guys ya. Mereka berharap kamu ini benar-benar kayak mengalami keterpurukan di dalam hidup, karena mereka yang bersatu untuk memusuhi kamu gitu. Tapi ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya mereka mulai stres gitu ya, memikirkan gimana lagi nih caranya ya untuk bisa menjatuhkan kamu atau untuk bisa membuat kamu hidupnya terpuruk ya. Ini biasanya kerjaan orang-orang yang suka sirik sama kehidupan orang lain ya. Dan di sini ada juga ya mereka yang berusaha untuk menghambat pekerjaan kamu ya. Kamu di sini mungkin seorang pekerja keras ya guys ya, atau kamu ini adalah orang yang senang bekerja ya. Sehingga di sini sepertinya kamu punya aktivitas atau keseharian dengan schedule yang cukup padat ya. Sehingga kamu sibuk gitu loh guys ya. Hari-hari kamu tuh kamu habiskan untuk bekerja ya, untuk menghasilkan suatu hasil karya. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan aku lihat di sini kamu nampaknya hanya fokus bekerja ya, walaupun ada gangguan-gangguan yang orang-orang ini ciptakan untuk mengusik kehidupan kamu atau mengusik ketenangan kamu secara emosional, karena di sini ada cards dari Three of Swords ya, yang mana mereka berusaha sekali untuk bikin kamu tuh sakit hati gitu loh guys ya. Gimana caranya untuk melukai perasaan kamu ya, kamu kebal dibullying misalnya, atau kebal dikata-katain, diejek, dijelekin, disindir, bahkan difitnah gitu ya, semuanya itu kebal gitu ya guys ya. Maka mereka mencari cara untuk bisa membuat perasaan kamu terganggu ya, perasaan kamu terusik gitu ya. Mereka pengen hidup kamu itu menjadi tidak baik-baik saja gitu loh guys ya. Aku rasa mereka ini pengen menghantam kamu secara emosional atau mental gitu ya. Pengen bikin mental kamu tuh jadi drop atau down gitu ya. Makanya mereka kayak berulah gitu ya, ketika kamu bekerja mungkin saja mereka gangguin gitu ya, datang ke tempat kerja kamu terus meminta sesuatu atau berdrama ya, atau melakukan sesuatu yang mana bertujuan untuk mengusik kamu gitu ya, agar kamu tidak tenang, agar kamu tidak bisa konsentrasi dalam bekerja gitu loh guys ya. Ini bisa jadi energi dari mereka yang menyaingi kamu di tempat kerja ya. Atau bisa juga ini adalah energi orang terdekat ya, yang sepertinya tidak menyukai kamu karena melihat kamu memiliki
kompetisi dan kapasitas yang melebihi mereka kayak gitu. Dan di sini ada juga aku merasa bahwa mereka ini adalah orang lama ya, bukan orang baru tapi orang lama yang mana mereka ini sudah kamu kenal dengan baik, baik dari segi nama, background gitu ya guys ya. Kamu tuh udah kenal sama mereka, bahkan sudah pernah menjalin koneksi yang baik sama mereka, tapi mereka ini curang sama kamu gitu, sehingga kamu memutuskan koneksi dengan mereka. Kamu nggak mau berada di lingkaran atau di lingkungan yang toksik. Kamu tahu bahwa hubungan ini toksik ya, makanya kamu keluar daripada hubungan itu. Kamu cut off koneksi dengan mereka ini dan kamu meninggalkan mereka. Sehingga mereka ini merasa kesal ya, makanya mereka berusaha untuk menjatuhkan dirimu ya, karena memang mereka ini pada awalnya memiliki niat yang tidak baik, yaitu curang, ingin curang sama kamu ya, pengen culas gitu loh guys ya, tapi kayaknya keburu ketahuan sama kamu. Nah, makanya mereka kan berulah ini ya, cari gara-gara, bikin onar, seperti itu loh guys ya. Pokoknya pengen mengusik kehidupan kamu, gangguin kamu, dan mungkin saja beberapa dari mereka ini memang menyimpan rasa iri hati atau sirik dengan kehidupan kamu gitu ya. Mungkin kehidupan kamu ini secara kualitas lebih bagus ya guys ya. Sepertinya ini dari segi ekonomi kamu tuh lebih mapan ya, atau memiliki income pendapatan yang lebih tinggi, lebih besar ketimbang mereka ya. Mungkin itu yang menjadi faktor utama mereka tuh nggak suka sama kamu atau pengen menjatuhkan kamu atau memusuhi kamu gitu ya. Mereka memusuhi kamu karena pentacles kamu atau keuangan kamu bagus, atau kamu ini termasuk orang yang mapan gitu loh guys ya. Mereka memusuhi kamu ini karena kamu dianggap begitu bersinar ya dari segi pentacles atau keuangan gitu ya guys ya. Atau kalau kamu memiliki pentacles yang biasa-biasa aja, setidaknya kamu itu mapan, termasuk orang yang berkecukupan, dan berbanding terbalik dengan mereka yang termasuk orang yang mungkin saja serba kekurangan. Nah itu ya, sepertinya ini lebih daripada kecemburuan sosial dan persaingan di bidang perekonomian. Nah gitu ya, kalau ini tetangga kamu ya jelas kan mereka bisa melihat apa saja yang kamu dapatkan, apa saja pencapaian-pencapaian kamu kan. Misalnya tetangga kan dekat tuh ya, mudah mereka meneropong, memantau, memata-matai gitu ya, sehingga kan itu memupuk rasa iri mereka terhadap dirimu ya. Makanya kayak nggak senang melihat kamu bahagia gitu kan, sehingga terbesit niat yang tidak baik untuk mengusik kehidupan kamu. Lalu mereka berusaha untuk memusuhi kamu dan ngajak orang-orang sekitar bersekongkol untuk bareng-bareng musuhin kamu gitu. Dan mereka berharap bahwa itu bisa membuat kamu terpuruk dan mengalami kegagalan. Tapi sayangnya yang terjadi adalah apa yang mereka inginkan itu tidak sesuai dengan realita atau kenyataannya ya. Sampai detik ini kamu terlihat baik-baik saja ya guys ya. Sehingga itu membuat mereka mulai stres menghadapi kamu ini. Gimana lagi caranya untuk menjatuhkan dirimu? Gimana lagi caranya untuk bisa bikin kamu sakit hati agar kamu tidak konsentrasi dalam bekerja, agar kamu mengalami gangguan-gangguan yang membuat kamu merasa tidak tenang dalam hidup ini. Nah, seperti itu ya. Orang-orang ini sepertinya sangat senang sekali ya melihat kamu ini kalau berada dalam kegagalan ya. Ada di antara mereka yang sangat menginginkan kamu berada di dalam kegagalan dan kehancuran ya. Ada yang menunggu-nunggu kamu hancur di sini ya guys ya. Karena orang ini sepertinya ada juga niat untuk merampas atau ingin mengambil sesuatu dari kamu. Entah itu jabatan, entah itu posisi, entah itu kesempatan untuk menghasilkan uang ya. Karena ini adalah suatu kompetisi atau persaingan gitu dalam suatu bidang pekerjaan gitu ya guys ya. Jadi mereka ini memang sedari awal ini kayaknya memang curang atau melakukan sesuatu yang culas gitu ya kepada kamu. Tapi kamu udah ngerasa aja ya, ngerasa bahwa ini orang kayaknya pengen berniat gak baik gitu ya, pengen memberikan kerugian gitu ya, pengen merampas hak kamu. Nah, seperti itu ya. Karena di sini aku merasa mereka yang memusuhi kamu ini energinya berenergi devil atau berenergi setan ya guys ya. Energi iblis, energi kegelapan itu sangat kuat sekali. Makanya kan mereka jahat banget ini ya.
melakukan berbagai macam cara untuk memusuhi kamu gitu ya, agar kamu mengalami keterpurukan, seperti itu ya. Bahkan sorry to say, di antara kamu ada juga yang sempat dikirimin energi black magic gitu ya. Karena mereka merasa apa yang sudah mereka lakukan selama ini tuh untuk mencurangi kamu, untuk bikin kamu terpuruk, itu semuanya kayak sia-sia atau percuma aja gitu, kayak mental aja, kamu tuh kayak kebal aja gitu ya. Makanya mereka pakai jalan lain gitu, berusaha untuk mengirimkan magic ya, siapa tahu gitu kan, sorry to say, rezekimu jadi seret, siapa tahu pekerjaan kamu jadi terganggu, siapa tahu kamu jadi males-malesan gitu kan, hidup kamu jadi stuck, kamu mengalami kegagalan, mendapatkan hal-hal yang tidak baik dan jauh dari keberuntungan. Mereka menginginkan semua itu ya, tapi nggak kesampaian. Makanya ada yang menggunakan black magic seperti ini. Tapi ternyata lagi-lagi juga it doesn't work. Tidak bekerja juga gitu ya. Kayak nggak mempan juga karena sepertinya kamu di sini orang baik dan kamu dilindungi ya. Kamu dilindungi sebab kamu di sini tidak memulai suatu perkara ya. Orang-orang ini yang memulai segala sesuatunya ya, memulai pertengkaran dengan kamu, memulai permusuhan atau konflik sama kamu gitu ya. Karena didasari rasa iri mungkin ya, rasa sirik, karena adanya kompetisi yang kuat ya dari perilaku mereka gitu ya. Karena mungkin saja mereka ini pengen menang sendiri ya, tidak mau kalah ya, energi kompetisinya kuat. Nah, seperti itu. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan mereka ini berusaha keras untuk meruntuhkan prestasimu dan menghancurkan karir atau pondasi-pondasi yang ada di dalam kehidupanmu gitu. Tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya ya. Semuanya fine-fine aja ya, baik-baik saja, walaupun di sini aku ngerasa juga di antara kalian ada yang mengalami sedikit goncangan ya, efek atau akibat dari perbuatannya mereka. Tapi tidak terlalu parah gitu ya, masih bisa diantisipasi, masih bisa dinetralkan, masih bisa distabilkan gitu ya guys ya. Karena kamu di sini termasuk orang yang berada di jalan kebenaran gitu ya. Karena kamu nggak mau melakukan sesuatu yang salah. Dan di sini aku rasa posisinya kamu tidak bersalah ya. Karena merekanya aja di sini sepertinya yang terlihat agresif karena energi devil mereka tuh sangat kuat gitu ya, untuk memusuhi orang, untuk menjahati orang ya. Karena di sini mereka sudah dipengaruhi oleh hawa nafsu, keserakahan, kebencian, dan keiri hatian. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Capricorn. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Oke, di sini ada love endures, ada simple acts for kindness. Alright. Di sini pesannya buat kamu, love endures. Love doesn't give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. Pesannya buat kamu, tetaplah kamu bertahan pada energi cinta kasih yang kamu miliki ya. Karena dengan kamu memiliki cinta yang ada di dalam dirimu dan kehidupanmu, maka kamu tidak akan pernah kehilangan kepercayaan, keyakinan, atau iman. Kamu pun juga tidak akan menyerah pada situasi atau kondisi yang sulit yang sedang kamu alami ya. Gunakan energi cinta ini untuk survive, untuk bertahan pada situasi yang stabil, pada situasi yang bisa menstabilkan mood atau kondisi emosional kamu agar bisa terus bertahan pada posisi yang baik. Karena aku merasa banyak sekali orang-orang yang menunggu kehancuran kamu di luar sana ya.
dan mereka mengharapkan kamu terjatuh ya. Kamu jangan sampai terpancing emosinya oleh karena sikap, perilaku, atau kata-kata mereka baik secara verbal maupun nonverbal yang bisa membuat kamu menjadi marah, yang membuat kamu terpancing atau terbangkit emosinya untuk menyerang mereka balik gitu ya guys ya, karena memang itu yang mereka tunggu-tunggu dari dirimu ya. Makanya kan mereka tuh kayak sengaja menghasut orang-orang di depan kamu mungkin ya. Kamu melihat mereka kayak bergerombol untuk ngerumpi ya, cerita-cerita fake, bikin cerita yang direkayasa gitu kan, semata-mata untuk membuat kamu di sini sepertinya tak berdaya gitu loh guys ya, untuk bikin kamu ini menjadi lemah gitu ya, maunya dia seperti itu ya, maunya orang-orang ini gitu ya. Tapi ternyata yang terjadi tidak seperti itu ya. Oleh karena itu pertahankanlah energi cinta kasih yang mana itu bisa membantu kamu berdamai pada diri sendiri dan berdamai dengan situasi atau kondisimu yang akan membuatmu menjadi lebih tenang dan memiliki emosi yang stabil ya. Jangan menerima energi negatif dari mereka, karena energi negatif itu akan menumbuhkan yang namanya kebencian. Semakin kamu menyimpan kebencian terhadap mereka, maka semakin akan menurunkan vibrasi kamu, yang mana itu akan membuat pikiran kamu kacau sehingga kamu akan serba salah dalam bertindak atau dalam bersikap gitu ya. Dan itu juga akan memberikan pengaruh kepada kehidupanmu. Nah, seperti itu. Dan di sini ada simple acts of kindness. Kindness energizes you and brings happiness to those around you. Jadi di sini lakukanlah sesuatu hal-hal yang baik, walaupun sekecil apapun perbuatan kamu ya, sekecil apapun perbuatan baikmu itu akan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarmu, terutama bagi dirimu sendiri ya. Kebaikan hatimu akan memberikan energi yang positif yang akan membawamu pada suatu kebahagiaan, yang mana semakin kebahagiaan itu menyelimuti dirimu, maka semakin kamu akan mendapatkan ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Dengan begitu, kamu pun berada di vibes yang positif ya, berada di energi yang positif. Karena kebaikan akan membantumu mengarah pada ke arah yang lebih baik lagi untuk mencapai suatu kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya!